Ustadz, kenapa janda cerai mati itu iddahnya 4 bulan 10 hari? Janda, begini, kalau cerai, bukan cerai mati, itu kan iddahnya 3 kali suci atau ya 3 bulan lah. Tapi kalau ditinggal mati suami, wanita itu harus iddah dan ikhdat. Kenapa iddahnya 4 bulan 10 hari? Gampang yang jawab, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa puasa di bulan Ramadan, tidak Agustus? Kenapa haji dan seterusnya itu? Karena ini ta'abudi. Ta'abudi itu dogmatik. Jangan akal yang dipakai, tapi hati, iman yang dipakai. Ya sudah, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan demikian, ya sudah kita terima saja. Iddah 4 bulan 10 hari itu kita terima saja. 120 hari ya, 130 hari. Ya diterima saja. Karena itu memang syariat Islam. Tapi kemudian ada hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' itu hikmah syariat Islam ini, bahwa ternyata ada penelitian, sayangnya yang meneliti bukan orang Islam ya, orang Barat ya, tapi akhirnya masuk Islam. Penelitian bahwa ternyata wanita yang ditinggal mati suaminya itu ada stempel, ada jejak, bukan jejak digital, jejak kelamin laki-laki di rahim wanita, dan itu belum hilang sebelum 4 bulan 10 hari. Luar biasa. Akhirnya beliau masuk Islam. Jadi 4 bulan 10 hari itu bukan spekulasi, bukan ngawur, bukan asal-asalan, tapi ternyata berdasarkan penelitian medik, ternyata jejak laki-laki suami itu baru hilang 4 bulan 10 hari di rahim. Lanjutannya bahwa jejak psikologis, kejiwaan wanita yang ditinggal wafat suami itu lebih lama dibanding laki-laki yang ditinggal istri. Laki-laki tinggal istri aja ternyata juga lama kan? Lama kan? Jadi daya ingat, kesan nostalgik, melankolis istri itu lebih lama. 4 bulan 10 hari itu baru isolali. Apa isolali itu? Ya bisa lupa ya, bisa lupa. Artinya tidak terngiang-ngiang lagi. Tapi sebelum itu masih. Nah, kalau masih itu ya jangan didekati secara asmara ya, karena belum bisa nerima. Itu juga penelitian ilmiah. Jadi secara psikologis Allah SWT menjaga kejiwaan wanita supaya terbebas dari jejak psikologis itu tadi, baru bisa berinteraksi dengan lelaki yang menginginkan. Ada ayatnya, panjang sekali tapi tidak usah saya baca ya. Jadi begitu. Jadi iddah itu besar sekali manfaatnya. Bukan, memang ada eksplisit soal kandungan. Kalau sudah tidak ada kandungan, ini ada yang mengatakan gitu. Jadi kalau itu ya kan di Al-Quran tuh yang penting wala yakhillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Itu surah Al-Baqarah itu. Jadi jangan dusta kalau di dalam rahim ada janin harus ngaku. Itu dulu iya terkesan eksplisit kaitannya dengan ada tidaknya kandungan, tapi bukan hanya itu saja. Iyalah itu penting juga, tetapi bukan satu-satunya yang menyebabkan iddah diadakan itu bukan karena ada atau tidaknya janin di dalam kandungan. Salah satu iya, eksplisit zaman itu iya. Tapi sekarang kan ada USG dan sebagainya. Oke, tapi bukan hanya itu. Yang penting ini syariatnya dulu dipegang. Nah, hikmatut tasyri' nanti bisa berikutnya. Tetapi bahwa wanita harus iddah dan ihdat kalau ditinggal wafat suaminya itu iya.
Masalahnya sekarang yang sering ditanyakan kan, bagaimana kalau wanita karir, wanita yang keluar tiap hari kerja, bukan hanya karir, buruh pun kan juga tiap hari kerja. Ya pokoknya kalau dalam rangka mencari nafkah dan darurat ya boleh, tapi tidak boleh bersolek, tidak boleh minor, tidak boleh ganjen. Ya. Bagaimana kalau ada wanita dalam iddah nikah yang tidak sah? Tolong ini diingat nih. Jadi kalau masih dalam iddah kok akad nikah tidak sah, bukan hanya haram, ya haram juga, haram, dan nikahnya, akad nikahnya tidak sah. Iddah yang 3 bulan maupun iddah yang 4 bulan 10 hari. Iddah yang dicerai itu walaupun dicerai harus 3 bulan, sebab untuk memberi kesempatan suami untuk rujuk atau istri untuk bisa terlepas dari jejak psikologis. Beda loh ya, jejak psikologis kalau dicerai itu lebih cepat. Kalau cerai dengan mati itu lebih cepat dicerai. Kalau mati kan memang bukan kehendak dia, kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga agak lebih lama bertahan di dalam diri. Siapapun lah, sebenarnya laki-laki juga sama, punya perasaan begitu, tapi lebih perempuan yang menjadi pusat perhatian untuk syariat Islam kaitannya dengan iddah dan ikhdat itu.